Imam Supriyadi adalah auditor BPK yang pernah memeriksa Anda. Mulut Anda kotor. Gak cocok menjadi seorang pemimpin. Imam Supriyadi adalah auditor BPK yang pernah memeriksa Anda. Mulut Anda kotor. Gak cocok menjadi seorang pemimpin. Oke, video viral ini memang menjadi pembahasan, ini tidak hanya di media sosial tapi juga diangkat ke mainstream media, di mana memang ini sebenarnya staf BPK. Dia katakan tadi Pak Imam ini adalah auditor BPK tapi sebenarnya hanya staf begitu, karena ini berdasarkan dari statement dari Humas BPK sendiri yang menyikapi beredarnya video ini. Kami pun juga sudah berusaha untuk mengundang pihak dari BPK untuk hadir dalam trending topik atau setidaknya memberikan statement terkait dengan pengakuan dari Imam Supriyadi yang sebenarnya ini bisa dikatakan sangat rasis sekali begitu ya, karena mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas dan membawa nama BPK dalam videonya. Nah, kalau dari Humas dari BPK sendiri menyatakan bahwa sedang diproses katanya saat ini, kemudian juga sudah melayangkan surat untuk memanggil Imam dan nantinya akan diperiksa sesuai dengan ketentuannya begitu. Dan dinyatakan itu dia bukan auditor tapi hanya staf di Biro Sumber Daya Manusia. Sebenarnya siapa Imam ini? Karena ternyata kalau berdasarkan dari websitenya, dan dia juga ternyata punya blog dan aktif sekali di media sosial. Profilnya ini sebenarnya sudah lama bekerja di BPK sejak tahun 80 begitu, dan apakah dulunya memang pernah jadi auditor, itulah yang kami juga sampai saat ini belum dapat konfirmasinya. Namun yang bersangkutan sampai saat ini memang masih menjadi karyawan begitu di Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian juga kalau kita lihat di sini sebenarnya faktanya seperti apa sih, ini kan juga sebenarnya mencuat antara BPK versus Pemprov DKI terkait dengan sumber waras kan. Pada saat itu beberapa waktu lalu memang sudah dibuktikan begitu, memang ada perbedaan data, dan itu data yang sudah dimiliki oleh Pemprov ini sebenarnya dianggap lebih fakta begitu, merupakan lebih aktual dan bisa menjadi acuan ini dari Indonesian Corruption Watch. Kami juga sudah bahas beberapa hari yang lalu. Nah, tiba-tiba muncullah video ini di mana ini menghardik Basuki Cahayapurnama begitu, dan ini videonya memang sengaja dibuat ini karena memang di YouTube-nya ini diupload oleh Imam sendiri begitu, kemudian juga beredar langsung lah di media sosial, dan tentunya ini menuai kecaman karena dianggap sangat tidak pantas untuk mengatakan kata-kata kasar dan juga bersikap rasis begitu, dan sengaja memang disebarkan untuk orang lihat begitu. Jadi seakan-akan memang ingin ini pesannya ditujukan kepada Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Kalau tadi kembali ke soal Pemprov DKI versus BPK, soal kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang memang sampai saat ini juga masih terus bergulir begitu. Soal lokasi itu pun juga menjadi ternyata yang faktanya yang betul itu adalah dari Pemprov DKI, di mana memang sebenarnya lokasinya di Kiai Tapa. Kemudian juga soal kerugian negara, di mana BPK bilang ada 191 miliar. Ini negara rugi karena ini begitu. Padahal faktanya karena Pemda ini membayar lebih murah 57,49 miliar. Kemudian dan juga ada sekitar 32 juta untuk jasa notaris yang ditanggung oleh Sumber Waras. Dan juga Pemda DKI ini tidak perlu membayar bangunan yang semula dihargai Sumber Waras itu sekitar 25 miliar. Dan juga soal nilai jual objek pajak di sini. Dari BPK sendiri menyatakan bahwa kalau di Jalan Tomang Utara menurut versi mereka itu sekitar 7,4 juta per meter persegi. Nah, namun dari Pemprov sendiri karena mereka mengacunya itu dari Jalan Kiai Tapa, tentu saja itu jauh lebih mahal, itu sekitar 20,755 juta per meter persegi. Dan faktanya adalah peta zona nilai tanah Dirjen Pajak menunjukkan lahan memanjang dari Trisakti, ini di Jakarta Barat, hingga Sumber Waras yang berkode AB nilainya 20,755 juta per meter persegi. Dalam poin ini, Pemprov DKI juga akhirnya itulah yang benar, bukan dari BPK begitu. Kemudian juga soal proses pengadaan, di mana BPK bilang ini nggak sesuai dengan Perpres nomor 71 tahun 2012. Karena kalau pembelian tanah di atas 1 hektar harus melalui serangkaian prosedur.
Sementara Pemprov ini mengacu kepada Perpres nomor 40 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah. Pembelian tanah di bawah 5 hektar itu bisa melalui penunjukan langsung, begitu. Ini juga ada yang kritik yang menyatakan bahwa BPK ini kan Badan Pemeriksa Keuangan ya, kok jadi tiba-tiba jadi Badan Pertanahan Nasional gitu, harus tahu lokasinya di mana. Kemudian juga kalau misalnya mau beli tanah harus di atas 1 hektar harus lalui serangkaian prosedur gitu, kan harusnya hanya bekerja sebagai pemeriksa keuangan begitu di sini. Jadi inilah juga yang menjadi sebenarnya memanasnya hubungan antara Pemprov DKI dan juga BPK, terutama ini soal karena kasus sumber waras ini yang dimana memang ada juga yang menyatakan bahwa ada indikasi karena ini lebih bernuansa politis begitu. Betulkah seperti itu? Hanya Ketua BPK yang tahu jawabannya. Sayang sekali BPK sama sekali tidak mau memberikan keterangan untuk kami.